Keajaiban Maritim Surabaya, drama mengejutkan tentang pembalikan kekuatan AS Indonesia yang membuat dunia terperangah. Anda, para pebisnis maritim Amerika, akan merasakan tulang punggung Anda membeku saat menyaksikan ini. Michael, seorang veteran CNN, mulai berbicara dengan suara bergetar. Kebanggaan Amerika yang pernah memimpin dunia, kini runtuh di depan satu galangan kapal di Surabaya, Indonesia. Pajak 25% untuk menekan Indonesia. Tidak, itu adalah kesalahpahaman yang sangat keliru. Yang menunggu tim liputan di tanah Surabaya bukanlah ekonomi Indonesia yang merosot, melainkan masa depan itu sendiri, hasil dari kecerdasan terbaik umat manusia. Kumpulan anak bangsa putra-putri terbaik bangsa, dengan masa kerja rata-rata 16 tahun dan robot AI yang diatur secara sempurna. Di hadapan kemampuan luar biasa ini, Amerika terpaksa mengakui, kami sudah tertidur selama 30 tahun. Drama mengejutkan tentang pembalikan AS Indonesia yang membuat dunia menahan napas. Seluruh kisahnya kini terungkap. Ini adalah planet yang sama sekali berbeda. Alasan sebenarnya mengapa reporter CNN kehilangan kata-kata saat melihat galangan kapal Indonesia, 16 tahun, padahal Amerika nol, tenaga kerja berpengalaman. Momen mengejutkan saat media AS terperangah di Surabaya. Amerika gempar. Itu karena pemandangan mengejutkan yang disaksikan tim liputan di galangan kapal Indonesia. Presiden Trump telah menekan Indonesia dengan tarif 25% dan menunjukkan kepercayaan penuh pada galangan kapal Amerika. Namun, apa yang dilihat oleh berita Amerika di lokasi Surabaya sangat berbeda. Puluhan krain setinggi 20 lantai secara bersamaan membangun hingga 50 kapal. Masa kerja rata-rata para pekerja di sana adalah 16 tahun. Bagaimana dengan Amerika? Kami bahkan tidak bisa merekrut karyawan baru. Keangkuhan Amerika, yang meremehkan Indonesia, runtuh hanya dalam satu hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan nyata industri maritim Indonesia yang membuat Amerika, yang menganggap dirinya yang terkuat di dunia, bertekuk lutut. Dimulai sekarang. Tunggu sebentar sebelum kita mulai. Beritahu kami di mana Anda menontonnya di kolom komentar ya. Saat ini saya berada di Surabaya, Indonesia. Namun, pemandangan di depan mata saya sulit dipercaya. Tim liputan hanya bisa menatap dalam kebingungan. Kren raksasa setinggi 20 lantai menutupi langit, dan lebih dari 20 kapal dibuat secara bersamaan. Ini bukan hanya pabrik. Ini adalah kota raksasa untuk pembuatan kapal. Tepat pada saat itu, di Washington, Presiden Donald Trump mengumumkan bom tarif 25% untuk Indonesia. Semua orang memperkirakan Amerika akan berbalik dan perusahaan-perusahaan Indonesia akan goyah. Namun, kren raksasa di Surabaya tidak berhenti. Percikan las terus menyebar dan langkah kaki para pekerja tetap cepat. Kejutan sesungguhnya terjadi berikutnya. Kisah ini berawal 3 bulan lalu dengan keruntuhan industri galangan kapal Amerika. Saya Michael. Saya telah meliput sektor industri selama 25 tahun di Biro Berita. Saya telah mengunjungi banyak pabrik, mobil, semikonduktor, baja. Tapi liputan kali ini berbeda. Ketegangan aneh terasa bahkan sebelum keberangkatan. 3 bulan lalu, di ruang sidang Kongres Amerika, Menteri Angkatan Laut sedang diperiksa. Pertanyaan-pertanyaan agresif dari anggota Kongres menghujaninya. Menteri, mengapa galangan kapal Angkatan Laut Amerika menjadi seperti ini? Suara Menteri bergetar. Kami berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Semua program pembangunan kapal perang rata-rata tertunda 3 tahun. 3 tahun. Berapa banyak kapal yang dibuat negara tetangga kita sekarang Indonesia selama itu? Puluhan kapal. Tidak, tepatnya, lebih dari 100 kapal. Dalam kekuatan angkatan laut, mereka telah menyusul Amerika. Jika hanya dilihat dari jumlah kapal saja, ruang sidang gempar. Seorang anggota Kongres Republik mengangkat sebuah dokumen, Menteri, lihat ini. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika mengoperasikan 11 galangan kapal. Bagaimana sekarang? 4 tempat, 4 tempat, benar. 7 tempat ditutup. Mengapa? Menteri terdiam sejenak, keheningan menyelimuti, wajahnya pucat, kurangnya investasi. Juga kekurangan tenaga kerja. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan. Seorang anggota Kongres Demokrat angkat bicara, lihatlah Indonesia. Indonesia bisa melakukannya. Seketika, suasana di ruang sidang berubah. Tidak peduli Partai Republik atau Demokrat, semua mengangguk.
Konsensus lintas partai, pemandangan seperti ini sangat jarang terjadi dalam politik Amerika. Saya duduk di meja siaran, saya cepat-cepat mencatat di buku catatan saya, potensi industri maritim Indonesia. Kata-kata itu yang menggerakkan Washington. Tepat setelah sidang berakhir, telepon genggam saya berdering. Dari kantor pusat, Michael, bersiaplah untuk pergi ke Indonesia. Kapan? Sekarang juga. Tiket sudah kami siapkan. Pergi dan pastikan apakah Indonesia benar-benar bisa menyelamatkan industri kita. Saya menutup telepon, jantung saya berdebar kencang. Indonesia, sejujurnya, negara yang tidak saya kenal baik. Saya tahu produk-produk seperti makanan instan atau pariwisata. Tetapi industri kapal, saya sempat berpikir, mungkinkah itu hanya produksi massal yang murah? Malam itu, tim liputan kami mengadakan pertemuan darurat. Tom sang juru kamera, Jenny sang operator suara, Jessica sang produser, dan saya kami berempat berkumpul di ruang rapat. Jessica membuka laptopnya. Lihat data galangan kapal Indonesia. Pangsa pasar mereka lebih tinggi daripada pesaing lain di dunia. Tom bersiul, benarkah? Ya, tapi yang lebih mengejutkan adalah kualitasnya. Negara lain membuat banyak dengan harga murah, tapi Indonesia terkenal dengan kualitas tinggi. Saya memeriksa dokumen itu, nama-nama perusahaan bersejarah berjejer, PT PAL, Nusantara Bahari, Jaya Samudra. Namun, angka tidak berbohong. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini membuat sebagian besar kapal komersial besar dunia. Apakah itu bisa dipercaya? Tanya Jenny. Saya menggeleng. Saya tidak akan tahu sampai saya melihatnya sendiri. Angka bisa dimanipulasi. 2 hari kemudian, kami berada di Bandara San Francisco, menunggu untuk naik pesawat ke Jakarta, Soekarno, Hatta. Penerbangan 11 jam, di depan gerbang keberangkatan, Jessica memberi saya kopi. Michael, jujur saja, saya tidak sabar. Saya ragu sejenak, ya. Lebih dari sekadar harapan, ini adalah tugas verifikasi. Kongres sedang heboh, jadi kita harus menemukan sesuatu, tapi mungkin ini akan luar biasa, loh. Mobil-mobil buatan sana kan sangat bagus. Saya tersenyum. Kapal berbeda dengan mobil. Kapal jauh lebih kompleks, membutuhkan ribuan suku cadang dan puluhan ribu tenaga kerja. Kami naik pesawat. Saya duduk di kursi saya dan mengencangkan sabuk pengaman. Di luar jendela, Teluk San Francisco terlihat, matahari terbenam. Kami lepas landas. Selama 11 jam, saya hampir tidak tidur. Saya terus berpikir, mampukah Indonesia menghidupkan kembali industri galangan kapal Amerika? Tidak, tepatnya. Apakah ada alasan bagi Indonesia untuk membantu kita? Di dalam pesawat, saya berbicara dengan rekan-rekan saya. Tom berkata, sejujurnya, mengapa Indonesia mau membantu kita? Trump selalu memberi tekanan. Itu adalah poin yang paling valid. Pemerintahan Trump menuntut Indonesia untuk meningkatkan biaya perdagangan dan menyoroti defisit perdagangan. Dalam situasi seperti ini, apakah ada alasan bagi Indonesia untuk membantu Amerika? Jessica membantah, mereka tetaplah sekutu, kan? Sekutu 70 tahun? Apa gunanya sekutu? Yang penting adalah uang. Saya menatap keluar jendela. Awan mengalir di atas Samudra Pasifik. Indonesia ada di suatu tempat di bawah sana. Negara seperti apa itu? Apakah benar-benar sehebat yang diharapkan? 11 jam berlalu, dan pengumuman pilot terdengar. Para penumpang sekalian, kita akan segera mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Saya melihat keluar jendela. Daratan Indonesia mulai terlihat, lampu-lampu kota bersinar, lebih terang dari yang saya kira, lebih luas dari yang saya kira. Kami mendarat, pintu pesawat terbuka, dan udara masuk. Angin sejuk bulan Oktober. Kami masuk ke dalam Bandara Juanda. Kesan pertama, di luar dugaan. Bandara itu sangat bersih. Langit-langit tinggi, cahaya alami membanjiri. Papan petunjuk jelas, dan lantainya berkilauan. Wow, gumam Tom. Saya juga terkejut, setidaknya infrastrukturnya pasti teratur. Saya berpikir, negara yang mengoperasikan bandara sebesar ini pasti memiliki industri lain yang juga mapan, setidaknya sampai batas tertentu. Kami menyelesaikan pemeriksaan imigrasi dan keluar. Sebuah bus sudah menunggu di luar bandara. Kami akan melakukan perjalanan ke kawasan galangan kapal di Tanjung Perak.
kami naik bus. Saya duduk di kursi dan melihat keluar jendela. Kami memasuki jalan tol. Jalanannya lebar. Jalur yang terawat, tidak kalah dengan Amerika. Setelah beberapa saat, muncul terowongan. Tapi itu bukan akhir. Setelah keluar dari satu terowongan, ada terowongan lagi. Menembus gunung, menembus, dan menembus lagi. Infrastruktur yang luar biasa, gumam Tom. Saya setuju. Saya berpikir, negara yang memiliki jalan seperti ini pasti bisa melakukan sesuatu dalam pembuatan kapal. Setelah beberapa jam perjalanan, pemandangan berubah. Laut mulai terlihat. Laut Jawa yang indah. Laut yang memantulkan sinar matahari membentang. Lalu, saya melihat crane. Awalnya saya pikir hanya satu atau dua, tapi kemudian muncul lagi dan lagi. 10, 20. Tidak, terlalu banyak untuk dihitung. Semua itu apa? Tanya Jenny. Saya tidak tahu. Hanya saja, sangat luar biasa. Seolah-olah itu adalah hutan mesin raksasa. Bus semakin mendekati galangan kapal di Surabaya. Crane menjadi lebih banyak dan lebih besar. Balok-balok seukuran gedung bertingkat ditumpuk. Itu adalah bagian-bagian kapal. Wow, benar-benar besar. Tom mengambil kameranya. Dia mulai memotret di luar jendela, tapi melalui jendela, skala itu tidak bisa tertangkap. Akhirnya, bus berhenti di depan gerbang utama galangan kapal besar. Kami turun dari mobil. Seketika, kami semua terdiam. Pemandangan di balik gerbang utama melebihi imajinasi. Ini bukan pabrik, ini adalah kota raksasa pembuat kapal. Puluhan crane setinggi 20 lantai berbaris. Di bawah setiap crane ada satu kapal. Ada yang hampir selesai, ada yang baru dimulai. Lebih dari 20 kapal sedang dibuat secara bersamaan. Percikan las terbang ke segala arah. Cahaya biru berkedip, melelehkan pelat baja. Suara berdentum rendah mengguncang tanah. Suara mesin, suara manusia, suara benturan baja semuanya bercampur. Angin bertiup. Itu adalah angin asin, tapi ada aroma lain yang bercampur dalam angin itu. Aroma las, aroma baja, dan aroma makhluk hidup raksasa yang bergerak. Tom mengangkat kameranya, tapi dia berhenti. Dia hanya menurunkannya dan menatap. Apakah ini nyata? Saya juga tidak bisa mempercayainya. Ketika saya melihatnya dalam angka saja, saya tidak tahu. 50 kapal setahun hanyalah angka, tetapi melihatnya secara langsung, itu benar-benar berbeda. Ini adalah dimensi yang lain. Jessica meraih lengan saya. Michael, kita benar-benar salah. Saya mengangguk. Ya, kami salah. Kami meremehkan Indonesia. Tidak, tepatnya, kami melebih-lebihkan diri kami sendiri. Seorang pemandu Indonesia keluar dari gerbang utama. Seorang pria berusia sekitar 40-an. Anda dari tim liputan, selamat datang. Saya Ahmad Kurniawan dari Departemen Hubungan Masyarakat. Kami berjabat tangan. Tangannya keras dan tebal. Terima kasih telah datang jauh-jauh. Saya akan memandu Anda berkeliling galangan kapal mulai sekarang. Kami mengikutinya dan melewati gerbang utama. Pintu baja raksasa terbuka. Di dalamnya adalah dunia lain. Kisah nyata dimulai dari sini. Pak Ahmad berjalan di depan. Kami mengikutinya ke dalam galangan kapal. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah dek observasi. Jika Anda melihat dari sini, Anda dapat melihat keseluruhannya sekilas. Kami naik ke dek observasi. Sungguh menakjubkan. Seluruh galangan kapal terhampar, ukurannya setara dengan ratusan lapangan sepak bola digabungkan. Tidak, bahkan lebih besar. Tidak ada ujungnya. Galangan kapal itu membentang jauh hingga ke cakrawala. 20 kapal sedang dibangun secara bersamaan. Setiap kapal seukuran gedung 10 lantai. Orang-orang bergerak di setiap kapal. Crane bergerak tanpa henti. Mereka mengangkat pelat baja seberat ratusan ton. Ringan, seolah-olah mengangkat selembar kertas. Tiba-tiba, api biru menyala. Pengelasan telah dimulai. Luar biasa, gumam Tom. Dia memegang kameranya, tetapi tangannya bergetar. Saya merasakan hal yang sama. Bagaimana saya bisa menjelaskan pemandangan ini dengan kata-kata? Pak Ahmad mulai menjelaskan. Galangan kapal ini membangun 50 kapal besar setiap tahun. Ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. 50 kapal? Apakah Anda tahu betapa menakjubkannya angka ini?
Seluruh Amerika Serikat membuat 5 kapal komersial besar dalam setahun. Satu pabrik di sini membuat 10 kali lipat dari seluruh Amerika. 10 kali lipat? Jessica bertanya balik. Dia tampak tidak percaya. Ya, bahkan lebih dari 10 kali lipat. Karena Amerika sekarang hampir tidak memiliki kemampuan untuk membangun kapal komersial besar, seketika, pikiran saya kacau. Saya teringat Menteri Angkatan Laut di Washington yang mengerang. Sekarang saya benar-benar menyadari betapa parahnya situasi sulit yang dia sebutkan. Kapal apa yang ada di sana? Tom menunjuk ke kapal terbesar. Itu adalah pengangkut LNG, kapal yang mengangkut gas alam. Harga satu kapal itu adalah 200 juta dolar. 200 juta dolar. Satu kapal itu adalah harga satu perusahaan kecil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu kapal? Sekitar 18 hingga 24 bulan, 2 tahun. Selama 2 tahun, ribuan orang terlibat dalam pembuatan satu kapal. Tetapi di sini, puluhan kapal dibuat secara bersamaan. Pak Ahmad menunjuk ke arah lain. Itu adalah kapal kontainer. Kapal yang dapat memuat kontainer terbesar di dunia. Kapal itu memiliki ukuran yang luar biasa. Kapal itu pergi kemana? Eropa. Dipesan oleh perusahaan pelayaran Denmark. Denmark, Eropa, seluruh dunia. Kapal-kapal yang dibuat di sini menjelajahi lautan di seluruh dunia. Arteri utama perdagangan dunia dibuat tepat di sini. Kalau begitu, mari kita pergi ke lokasi, kata Pak Ahmad. Kami turun dari dek observasi dan masuk ke dalam galangan kapal. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah lokasi pengelasan. Pelat-pelat baja raksasa ditumpuk. Ketebalan setiap pelat baja seukuran telapak tangan. Beratnya puluhan ton. Para pekerja bekerja di atas pelat baja. Api las biru terus-menerus memercik. Siluet para pekerja terlihat di balik asap, seolah-olah pemahat sedang membuat karya raksasa. Kami mendekati seorang pekerja, seorang pria berusia 50-an. Dia melepas masker lasnya. Selamat siang, kami dari Berita Amerika. Bisakah kami meminta wawancara sebentar? Dia tampak terkejut. Anda datang dari Amerika? Ya. Kami datang untuk melihat galangan kapal seperti apa ini. Dia tersenyum lebar. Di sini, ini yang terbaik. Galangan kapal terbaik di dunia. Dia penuh percaya diri. Itu bukan kepercayaan diri tanpa dasar. Itu adalah keyakinan yang tercipta dari pengalaman 25 tahun. Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? 25 tahun. Saya masuk pada usia 25 dan sekarang 50. 25 tahun. Dia menghabiskan separuh hidupnya di sini, hidup dari membuat kapal. Kalau begitu, Anda ahli di bidang ini? Ya. Yah, begitulah. Saya bisa mengelas bahkan dengan mata tertutup. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi tatapan matanya serius. Dia benar-benar bisa melakukannya. Pak Ahmad menyela. Masa kerja rata-rata para pekerja di galangan kapal kami adalah 16 tahun. Saya meragukan telinga saya sejenak. Rata-rata 16 tahun? Ya, rata-rata 16 tahun. Apakah Anda tahu betapa menakjubkannya angka ini? Galangan kapal Amerika saat ini bahkan tidak bisa merekrut karyawan baru, apalagi tenaga kerja terampil. Tidak ada anak muda yang mau masuk ke industri galangan kapal. Namun, di sini berbeda. Rata-rata 16 tahun, artinya 16 tahun termasuk dari pemula hingga veteran. Itu berarti staf inti di lapangan sebagian besar memiliki pengalaman 20-30 tahun. Bagaimana dengan Amerika? Tanya pekerja veteran 25 tahun itu. Saya menjawab dengan jujur, sulit. Hampir tidak ada orang yang masuk ke industri galangan kapal. Lalu siapa yang akan membuat kapal? Itulah masalahnya. Dia mengangguk dengan tatapan simpati. Saya, reporter Amerika, malah dihibur. Tempat berikutnya yang kami kunjungi adalah ruang desain. Puluhan insinyur duduk di depan komputer, monitor menampilkan kapal yang direalisasikan dalam 3D. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara keyboard dan klik mouse. Tetapi di tengah keheningan itu, pekerjaan luar biasa sedang berlangsung. Kapal senilai 200 juta dolar per unit dirancang di sini. Seorang insinyur menjelaskan, seorang wanita berusia awal 30-anan, Ai melakukan desain awal. Jika kami memasukkan spesifikasi yang diinginkan pelanggan, Ai akan menyajikan desain yang optimal. Waktunya hanya 1/10 dari waktu sebelumnya. 1/10?
Ya, artinya, pekerjaan yang dulunya memakan waktu 10 hari sekarang selesai dalam 1 hari. Lalu, apa yang dilakukan oleh desainer? Kami mencari bagian yang dilewatkan AI. Kami mempertimbangkan kembali keamanan, efisiensi, dan ekonomi karena AI tidak sempurna. Dia memperbesar layar, ruang mesin kapal terlihat, ratusan pipa terjalin rumit. Lihat ini, AI mendesain seperti ini, tetapi dalam praktiknya, perawatannya tidak mungkin. Tidak ada ruang bagi manusia untuk masuk. Kami menemukan hal-hal seperti ini. Itu adalah kolaborasi antara manusia dan AI. AI dengan cepat membuat draft dan manusia menyempurnakannya. Kombinasi yang sempurna. Tom bergumam, apakah galangan kapal Amerika punya sistem seperti ini? Saya menggeleng. Tidak ada. Amerika masih banyak tempat yang menggambar cetak biru dengan tangan. Kami meninggalkan ruang desain dan pergi ke jalur otomatis. Robot-robot berbaris di ruang raksasa. Lebih dari 200 robot beroperasi secara bersamaan. Lengan robot meraih pelat baja, menentukan posisi secara akurat dan mulai mengelas. Percikan api berterbangan, akurat tanpa kesalahan 1 mm. Tingkat akurasinya adalah 99,8%, kata Pak Ahmad. Sisanya 0,2%, manusia melakukan pemeriksaan akhir. Karena robot juga bisa melakukan kesalahan. Di sini juga sama. Robot melakukan sebagian besar pekerjaan, tetapi keputusan akhir ada pada manusia. Perpaduan sempurna antara teknologi dan manusia. Saya terpaksa mengagumi, bukan hanya ukurannya yang besar, sistemnya sempurna, tenaga kerja, teknologi, dan otomatisasi semuanya berputar dalam harmoni. Apakah Amerika tidak memiliki sistem seperti ini? Tanya Pak Ahmad hati-hati. Saya tersenyum pahit. Pernah ada. Di masa lalu, sekarang tidak ada. Mengapa hilang? Karena kami tidak berinvestasi. Kami membiarkannya selama 30 tahun. Pak Ahmad tidak mengatakan apa-apa. Mungkin tidak ada kata-kata penghiburan. Kami melihat-lihat selama sekitar 1 jam lagi. Proses pengecatan, proses fitting out, persiapan uji coba semuanya sempurna. Tidak ada celah, saya berpikir. Apakah ini Indonesia yang sesungguhnya? Negara yang kami pandang rendah? Tidak. Kami yang salah. Kami tidak meremehkan Indonesia, tetapi kami salah mengira tentang diri kami sendiri. Sekitar pukul 3 sore, kami diantar ke ruang istirahat. Dia memberi kami waktu untuk istirahat sejenak dan menenangkan diri. Saya minum kopi di ruang istirahat. Tom dan Jessica juga ada di sana. Semua orang diam. Kami telah melihat terlalu banyak hal dan tidak bisa mencernanya. Tom yang pertama angkat bicara. Sejujurnya, saya merasa tertekan. Apa yang selama ini kita banggakan? Jessica tersenyum pahit. Kita percaya bahwa kita adalah yang terkuat di dunia, padahal kita sudah meninggalkan industri galangan kapal selama 30 tahun. Saya melihat keluar jendela, kren terus bergerak tanpa henti. Saya berpikir, orang-orang itu tidak berhenti selama 30 tahun. Tiba-tiba, telepon genggam saya berdering. Pemberitahuan berita terbaru dari kantor pusat. Saya melihat layar. Trump umumkan beban tarif 25% untuk Indonesia. Jantung saya jatuh. Sekarang, tepat pada saat kami meliput galangan kapal Indonesia, Michael, lihat ini. Jessica juga menerima berita yang sama, begitu juga Tom. Kami semua menatap layar dengan ekspresi terkejut. Tarif 25% pada industri otomotif, baja, dan galangan kapal Indonesia. Tarif segera berlaku. Tarif yang luar biasa sebesar 25% telah dijatuhkan ke Indonesia. Ini akan menjadi bencana, kan? Kata Tom. Saya juga berpikir begitu. Dengan tarif 25%, perusahaan-perusahaan Indonesia akan mengalami pukulan telak. Ekspor akan terhenti, dan pabrik akan tutup. Pak Ahmad masuk, ekspresinya mengeras. Rupanya dia juga mendengar berita itu. Anda dengar? Ya, saya minta maaf. Dalam situasi seperti ini, Pak Ahmad melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Kami sudah menduganya. Menduganya? Ya. Presiden Trump memang selalu begitu. Suaranya datar. Tidak ada keterkejutan atau kemarahan. Sebaliknya, reaksinya adalah sudah kuduga. Tapi, bukankah 25% adalah pukulan besar? Pak Ahmad tertawa. Bukan senyum pahit,
Senyum percaya diri. Kami sudah siap. Siap? Ya. Kami telah mempersiapkan diri untuk situasi seperti ini sejak lama. Cara agar tidak goyah meskipun ada tarif. Seketika, terdengar suara seseorang berjalan tergesa-gesa di koridor. Itu adalah karyawan lain. Dia membawa tablet. Pak Kepala, berita terbaru dari Astra sudah keluar. Pak Ahmad menerima tablet itu dan tersenyum lebar. Lihat, ini adalah jawaban kami. Dia menunjukkan tablet itu kepada kami. Sebuah artikel berita muncul di layar. PT Astra International Amerika mencatat produksi tertinggi sepanjang masa di pabrik Kentucky. Artikel itu keluar tepat setelah pengumuman tarif. Isinya adalah PT Astra mencapai volume produksi terbesar di pabrik lokalnya di Amerika. Apa maksudnya ini? Jessica tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Saya juga tidak mengerti. Mereka malah meningkatkan produksi padahal baru saja dikenai tarif. Pak Ahmad menjelaskan, Astra sudah memiliki pabrik raksasa di Amerika. Kami telah memperkirakan akan ada tarif, jadi kami telah meningkatkan produksi lokal. Itu adalah cara paling pasti untuk menghindari tarif. Itu adalah serangan langsung. Mereka tidak mengurangi ekspor untuk menghindari tarif. Sebaliknya, mereka masuk lebih dalam ke Amerika. Sony dan perusahaan Indonesia lainnya juga sama. Mereka berinvestasi besar-besaran di pabrik-pabrik lokal. Perusahaan-perusahaan Indonesia tidak lari. Mereka juga tidak berperang. Mereka hanya menancapkan akar lebih dalam. Di tanah Amerika. Luar biasa, gumam Tom. Saya juga terkejut. Saya berpikir, apakah ini strategi yang sebenarnya? Tapi bagaimana dengan Eropa? Tanya Jessica. Eropa juga baru-baru ini memberlakukan tarif pada Indonesia, kan? Mereka mengenakan tarif tinggi pada nikel. Ekspresi Pak Ahmad menjadi aneh. Eropa? Situasi Eropa menarik. Menarik? Ya. Eropa, saat mencoba menghentikan nikel Indonesia, malah menembak kaki mereka sendiri. Dia mengoperasikan tablet lagi. Dia menunjukkan artikel lain kepada kami. Manufaktur Eropa, produksi tersendat, harga satuan meroket karena kekurangan baja Indonesia. Eropa mengenakan tarif pada nikel Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi industri baja mereka sendiri, namun hasilnya justru sebaliknya. Produsen-produsen Eropa tidak dapat menggunakan baja yang murah dan berkualitas dari Indonesia, dan biaya produksi melonjak. Baja buatan Eropa mahal. Perusahaan mobil menjadi gempar karena harga baja melonjak 2 kali lipat. Pak Ahmad berkata, lalu apa yang dilakukan Indonesia? Kami mengalihkan ekspor kami ke Asia. Timur Tengah dan Asia Tenggara sangat membutuhkan baja Indonesia. Sayang kehilangan pasar Eropa, tetapi kami menutupinya di tempat lain. Indonesia fleksibel. Jika satu pasar tertutup, mereka pindah ke pasar lain. Mereka sudah siap. Yang lebih ironis adalah industri pertahanan. Pak Ahmad menunjukkan artikel lain. Biaya produksi amunisi Jerman meningkat. Ketika Eropa menaikkan tarif baja, biaya produksi peralatan pertahanan juga ikut naik. Kereta api, amunisi, kapal perang semuanya terbuat dari baja. Jerman membutuhkan waktu lama untuk membuat satu peluru amunisi. Harganya juga mahal. Bagaimana dengan Indonesia? Jauh lebih singkat dan biayanya lebih murah. Polandia dan negara-negara lain mulai tertarik pada peralatan industri dan pertahanan Indonesia. Karena lebih murah dan lebih cepat daripada buatan Jerman. Eropa, saat mencoba menghentikan Indonesia, malah menyebabkan perusahaan-perusahaan Eropa yang menderita. Pada akhirnya, Eropa menyadari bahwa lebih murah untuk membeli produk jadi dari Indonesia. Bumerang, mereka melempar senjata berupa tarif, tetapi senjata itu kembali dan mengenai diri mereka sendiri. Eropa, yang baru seminggu lalu menahan Indonesia, kini berbaris ingin membeli dari Indonesia. Saya menyeruput kopi. Kopi itu dingin, tetapi rasa pahit menyebar di mulut saya. Ironis, kata Jessica. Kita dan Eropa menekan Indonesia, tetapi pada akhirnya, kita yang membutuhkan Indonesia. Kata-kata itu benar. Amerika mengandalkan Indonesia untuk membangun kembali galangan kapalnya. Eropa membeli peralatan dari Indonesia. Siapa yang membutuhkan siapa? Apakah kita membutuhkan Indonesia? Atau apakah Indonesia membutuhkan kita? Jawabannya jelas. Kami. Kami yang membutuhkan Indonesia. Sudah larut, kata Pak Ahmad. Saya akan mengantar Anda ke penginapan. Sampai jumpa besok.
Kami meninggalkan galangan kapal. Kami naik bus menuju penginapan. Di luar jendela, matahari terbenam. Matahari terbenam di Laut Jawa mewarnai laut menjadi merah. Kren terus bergerak. Dia mengatakan pekerjaan akan berlanjut hingga malam hari. Saya menatap keluar jendela dan berpikir, sejak kapan kita tertinggal sejauh ini? Tidak, tepatnya, sejak kapan Indonesia maju sejauh ini? Jawabannya sederhana. Saat kita berhenti, Indonesia terus berlari. Selama 30 tahun, saya berada di lobi keberangkatan Bandara Internasional Juanda. Saya akan kembali ke Amerika. Setelah menyelesaikan liputan 2 minggu di Indonesia, saya berjalan melewati toko duty free dan berpikir, pikiran saya sekarang benar-benar berbeda dari saat saya datang ke sini pertama kali, tentang negara Indonesia, dan juga tentang negara Amerika. Saya duduk di depan gerbang keberangkatan. Di luar jendela, pesawat terlihat lepas landas dan mendarat. Saya teringat kren yang saya lihat di Surabaya, skala yang luar biasa itu, para pekerja dengan pengalaman 16 tahun. Sistem yang bekerja sempurna. Saya melihat ke dalam bandara, orang-orang sibuk, orang Indonesia, orang asing, semua berbaur secara alami. Negara ini tidak berhenti. Mereka terus bergerak, berkembang, dan maju. Karyawan toko duty free memandu dengan ramah dalam bahasa Inggris. Mereka fasih berbahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Ini juga bagian dari persiapan untuk menghadapi dunia. Jessica duduk di sebelah saya. Michael, jujur saja, awalnya saya tidak berharap banyak. Saya tertawa. Saya juga. Saya pikir itu hanya versi Cina dengan harga murah, tapi kami benar-benar salah. Ya, benar sekali. Kami salah. Kami meremehkan Indonesia. Apa alasan Amerika tertinggal dalam industri galangan kapal? Kerja keras Cina? Kerja keras Indonesia? Bukan? Itu karena kita sendiri yang menyerah. Kami tidak berinvestasi dan tidak mendidik tenaga kerja. Sementara itu, Indonesia diam-diam mempersiapkan diri, berinvestasi 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun di satu bidang, dan menjadi yang terbaik di dunia. Pengumuman keberangkatan terdengar. Saya berdiri dari kursi saya. Saya naik pesawat. 11 jam kemudian, saya akan tiba di San Francisco. Saya duduk di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman. Pesawat mulai bergerak perlahan. Saat menuju landasan pacu, lampu-lampu bandara Juanda di luar jendela semakin menjauh. Kami lepas landas. Dengan harapan yang membubung ke langit, daratan Indonesia semakin mengecil. Namun, dalam pikiran saya, galangan kapal raksasa di Surabaya itu masih jelas. Apa yang harus Amerika lakukan? Bisakah kita menjadi seperti Indonesia? Bisa, tapi itu tidak akan mudah. Mungkin butuh 30 tahun lagi untuk memulihkan apa yang hilang selama 30 tahun. Yang penting adalah memulai. Sekarang juga, sama seperti yang dilakukan Indonesia, pesawat menambah ketinggian. Kami naik di atas awan, tidak ada yang terlihat di bawah, hanya lautan awan putih yang membentang. Saya mengeluarkan laptop saya. Saya harus menulis artikel. Saya harus menyampaikan kebenaran kepada rakyat Amerika. Bahwa kita tidak tertinggal, melainkan berhenti. Bahwa Indonesia tidak maju, melainkan terus berlari. Dan bahwa belum terlambat. Saya mulai mengetik. Di galangan kapal Indonesia, saya melihat planet yang berbeda. Tidak, tepatnya, saya melihat masa depan. Masa depan yang bisa kita miliki, tetapi telah kita lepaskan. Kalimat-kalimat mengalir. Saya menulis dengan jujur apa yang saya rasakan. 11 jam berlalu, dan kami tiba di San Francisco. Saya menginjakkan kaki di tanah Amerika. Udara yang familiar, suara yang familiar, pemandangan yang familiar. Namun, sekarang terlihat berbeda. Pemandangan yang persis sama seperti sebelumnya, tetapi terlihat berbeda di mata saya. Saya berpikir, kami harus berubah. Amerika harus berubah, dan Indonesia telah membuktikannya bahwa perubahan itu mungkin. Saya keluar dari bandara. Saya naik taksi. Dalam perjalanan pulang, pemandangan San Francisco melintas di luar jendela. Saya bertekad, saya akan menyampaikan kisah ini dengan tepat kepada rakyat Amerika, kepada Kongres, kepada pemerintah. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, kita bisa. Sama seperti yang dilakukan Indonesia, kita hanya harus memulai, sekarang juga. 1 minggu setelah liputan berakhir,
Saya berada di Washington, ruang konferensi pers Gedung Putih ramai. Menteri Perdagangan naik ke podium, kami terus melakukan dialog konstruktif dengan Indonesia. Saya meragukan telinga saya, dialog konstruktif. Amerika, yang seminggu lalu menjatuhkan tarif 25%, kini, sebenarnya, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Ekspresi menteri itu tenang, tidak ada arogansi. Sebaliknya, dia berhati-hati. Indonesia adalah mitra penting kami, terutama keahlian Indonesia di bidang galangan kapal berada pada tingkat terbaik di dunia. Seorang rekan reporter di sebelah saya berbisik, "Michael, bukankah itu yang kamu liput?" Saya mengangguk. Benar. Galangan kapal yang saya lihat di Surabaya, para pekerja dengan pengalaman 16 tahun itu, sistem yang sempurna itulah yang dibutuhkan Amerika. Beberapa hari kemudian, Presiden Trump bergerak sendiri. Di ruang konferensi pers KTT APEC, kami melakukan negosiasi yang adil dengan Indonesia. Negosiasi yang sangat adil, saya tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut Trump. Selama 3 bulan terakhir, dia hanya meneriakan Amerika First dan negosiasi berdasarkan kekuasaan. Tapi kali ini berbeda. Nada suaranya saja berbeda. Tepat setelah konferensi pers berakhir, telepon dari kantor pusat masuk. "Michael, lakukan liputan lanjutan. Cari tahu bagaimana negosiasi AS Indonesia berlangsung." Saya mulai berkeliling Kongres. Saya bertemu dengan senator dan anggota dewan. Yang mengejutkan adalah bahwa tanpa memandang partai, semua orang bersikap positif terhadap Indonesia. Seorang senator Republik berkata dia berasal dari Texas. "Kami membutuhkan teknologi galangan kapal Indonesia. Tanpa mereka, kami tidak dapat membangun kembali kekuatan angkatan laut kami." Dia membuka dokumen. Itu adalah foto galangan kapal Surabaya. Keren yang saya potret sendiri. Lihat, inilah industri yang sesungguhnya yang telah kita hilangkan. Anggota Kongres Demokrat juga sama, dia dari California. Indonesia adalah mitra yang dapat diandalkan. Aliansi 70 tahun tidak sia-sia. Ekspresi para anggota Kongres serius. Itu bukan pertunjukan politik. Mereka benar-benar khawatir tentang masa depan Amerika. Suasana Washington berubah total. Suara-suara yang menekan Indonesia menghilang. Sebaliknya, suara-suara yang menyerukan kerjasama dengan Indonesia semakin keras. Bank investasi besar mengeluarkan laporan. Mereka menilai ada kemungkinan besar kesepakatan baru akan ditandatangani antara AS dan Indonesia. Mereka memprediksi tarif mobil akan diturunkan. Sebagai gantinya, Indonesia akan menginvestasikan sejumlah besar uang di Amerika, jumlah yang sangat besar. Tetapi inti dari semua itu bukanlah uang. Itu adalah industri galangan kapal. Dokumen internal Pentagon bocor. Isinya adalah permintaan resmi untuk pemulihan industri galangan kapal dengan bantuan Indonesia. PT PAL, Nusantara Bahari, Jaya Samudra rencana agar perusahaan-perusahaan Indonesia ini berpartisipasi dalam proyek galangan kapal Amerika sedang didiskusikan secara konkret. "Benar-benar ironis," kata Jessica. "Kami duduk di kafe dekat Gedung Putih, kita yang menekan Indonesia dengan tarif. Tapi sekarang, kita yang meminta bantuan Indonesia." Saya menyeruput kopi. Rasa pahit menyebar di mulut saya. Itu bukan tekanan, itu bunuh diri. Kita menembak kaki kita sendiri. Benar, Amerika mengenakan tarif pada Indonesia, tetapi yang benar-benar menderita adalah perusahaan-perusahaan Amerika. Jalur produksi terhenti karena kekurangan suku cadang. Perusahaan-perusahaan Amerika berteriak, "Kami butuh suku cadang Indonesia," tetapi tembok tarif menghalangi. Tembok yang didirikan sendiri oleh Amerika. Eropa juga sama. Uni Eropa, yang mengenakan tarif pada nikel Indonesia, kini memesan peralatan pertahanan dan mesin dari Indonesia. Polandia dan Jerman menunjukkan minat. Seorang ahli Jerman mengatakan kepada media, "Saat kami menghentikan baja Indonesia, kami hanya menaikkan biaya produksi perusahaan kami. Pada akhirnya, lebih murah membeli produk jadi dari Indonesia." Bumerang. Mereka melempar senjata berupa tarif, tetapi senjata itu kembali dan mengenai diri mereka sendiri. Eropa, yang baru seminggu lalu menahan Indonesia, kini berbaris ingin membeli dari Indonesia. Saya merapikan dokumen di kamar hotel dan berpikir, apa yang berbeda? Mengapa Indonesia tidak goyah? Jawabannya sederhana. Karena mereka sudah siap.
Astra sudah mendorong perluasan pabrik Amerika sebelum tarif diumumkan. Volume produksi bulan September mencatat yang tertinggi tahun ini. Sementara produsen mobil Amerika terhenti karena kekurangan suku cadang, Astra membuat lebih banyak. Perusahaan-perusahaan Indonesia seperti Sony juga sama. Mereka terus berinvestasi di pabrik-pabrik lokal. Mereka tidak mengubah rencana mereka meskipun ada tekanan. Serangan langsung. Perusahaan-perusahaan Indonesia tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka masuk lebih dalam. Tepat di tengah pasar Amerika. Sekarang, siapa yang membutuhkan siapa? Jawabannya jelas, keduanya. Tetapi keseimbangan kekuatan telah berubah. Itu bukan lagi hubungan di mana Amerika menuntut secara sepihak seperti dulu. Ini menjadi kemitraan sejati di mana keduanya saling membutuhkan. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa AS dan Indonesia sedang bersiap untuk mengeluarkan pernyataan bersama. Itu adalah kesepakatan komprehensif yang mencakup tidak hanya masalah tarif tetapi juga energi, pertahanan, dan galangan kapal. Saya mulai menyusun draft artikel. Saya duduk di depan laptop dan mulai mengetik apa yang diinginkan Amerika. Kekuatan angkatan laut yang kuat, rantai pasokan yang stabil, teknologi canggih. Indonesia memiliki semua ini. Saya berhenti mengetik. Apakah kalimat ini benar? Saya membacanya lagi. Benar, kalimat yang tidak terbayangkan 3 bulan lalu. Malam di Washington semakin larut, saya melihat keluar jendela, gedung putih terlihat di kejauhan, bercahaya oleh lampu. Di sana, negosiasi dengan Indonesia kini sedang diselesaikan. Negosiasi untuk menurunkan tarif, menerima investasi, dan membangun kembali galangan kapal. Siapa yang menang? Amerika, Indonesia, bukan keduanya. Karena keduanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan, jika ada pemenang yang sesungguhnya, itu adalah realitas. Realitas yang mengalahkan keangkuhan. Sampai di sini, adalah kisah menakjubkan yang dialami oleh reporter Michael di Surabaya. Terkadang kita hidup dengan melupakan nilai-nilai kita sendiri. Tetapi dunia tahu, semangat keuletan, ketekunan, yang dicurahkan selama 16 tahun di satu bidang. Sikap siap sedia yang tidak goyah bahkan dalam krisis. Dan 30 tahun yang terus berlari menuju yang terbaik secara diam-diam. Inilah alasan mengapa Anda, anak bangsa Indonesia, harus bangga. Silakan bagikan kisah ini secara luas kepada orang-orang di sekitar Anda. Dukungan kecil menjadi kekuatan besar. Klik subscribe di sini. Terima kasih telah menonton sampai akhir.